Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan Pak Guru, Pak Sarjan. Dalam kesempatan kali ini Pak Guru akan melanjutkan penyampaian materi komponen dasar elektronika bagian kedua. Jika pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas wawasan elektronika, komponen dasar elektronika bagian pertama, yaitu membahas khusus untuk komponen resistor tetap dan resistor variabel. Nah, kesempatan kali ini Pak Guru akan melanjutkan materi untuk memahami komponen dasar elektronika bagian kedua, di mana pada kesempatan kali ini nanti akan Pak Guru fokuskan pada pembahasan materi komponen dasar elektronika yang lain, yaitu kapasitor atau kondensator, kemudian juga induktor. Tentang wawasan elektronika kedua komponen tersebut, kemudian wujud, simbol, karakteristik, dan fungsi akan Pak Guru bahas tuntas di pertemuan kali ini. Di akhir materi nanti akan ada latihan soal. Silahkan disimak betul, dipahami tayangan dari menit awal sampai menit akhir, sehingga nanti di dalam mengerjakan latihan soal kalian tidak ada kesulitan. Pak Guru pastikan ketika kamu mengikuti tayangan demi tayangan, pelatihan soal tidak akan menjadi satu kesulitan. Baik, sebelum Pak Guru mulai, sekali lagi bagi yang belum menyentuh subscribe, bantu untuk bisa disentuh subscribe-nya, kemudian sentuh jempol ke atas dan boleh dibagikan, serta jangan lupa silahkan untuk bisa berkomentar pada kolom komentar di video di bawah ini agar saya mengetahui kekurangan apa yang harus saya benahi, dan juga kita saling berbagi ilmu. Baik, mari kita masuk ke materi selanjutnya. Yang pertama, komponen dasar elektronika bagian kedua. Pada bagian kedua ini yang akan kita sampaikan nanti itu untuk membahas wawasan elektronika, wujud dan simbol komponen. Yang pertama nanti wujud dan simbol komponen. Kemudian kalau kita tidak paham wujud serta simbol, bagaimana kita nanti akan bisa melaksanakan praktek? Sehingga dengan mengenal wujud, berikut karakteristik simbolnya, praktek nanti menjadi lebih mudah. Yang kedua, karakteristik komponen. Ya, seperti apa komponen itu, memiliki kaki berapa, boleh tidak dipasang terbalik, dan sebagainya. Dan tegangan-tegangan kerja, arus kerja yang mendasari komponen tersebut untuk bisa dipasang di rangkaian nanti juga dibahas di sini. Yang ketiga, fungsi komponen dalam rangkaian. Inilah bagian kedua ini nanti terutama akan kita bahas tiga permasalahan ini. Tentu di dalam menyampaikan komponen dasar elektronika membutuhkan waktu, tidak bisa satu kali, dua kali tatap muka, karena komponen yang harus dipahami
cukup banyak, tetapi jangan khawatir, nanti komponen-komponen yang terpenting saja yang akan Pak Guru sampaikan untuk mendukung praktek yang akan datang. Berikutnya, komponen yang dipelajari pada pertemuan kali ini itu ada banyak, tetapi khusus hari ini kita nanti bisa menyampaikan apa, nanti bisa dilihat sampai tayangan terakhir. Jika sampai dengan hari ini nanti belum cukup, maka nanti akan ada kelanjutan materi untuk komponen dasar elektronika bagian ketiga. Ya, yang kita pelajari adalah memahami tentang komponen dasar elektronika kapasitor. Kemudian ada transistor, lalu ada IC, integrated circuit, juga ada dioda, lalu ada transformator atau trafo, dan terakhir ada induktor. Inilah komponen yang akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan di semester genap ini. Nah, untuk itu, agar nanti tidak gagal paham dan juga tidak kebingungan di dalam mengamati komponen dasar elektronika, maka simak baik-baik materi kali ini. Kita lanjutkan untuk berikutnya. Wawasan tentang kapasitor ini mungkin baru ya, baru bagi kalian, sehingga untuk kapasitor harus kita awali dari awal. Wujudnya seperti ini, salah satu jenis dari komponen kapasitor, dan pengertiannya adalah seperti ini. Kapasitor itu merupakan komponen elektronika yang mempunyai kemampuan menyimpan elektron-elektron selama waktu yang tertentu, atau bisa dikatakan juga komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Inilah kapasitor. Kapasitor itu diberi notasi huruf C besar dan diberi satuan farad, disingkat F besar. Satuan yang sering digunakan, umum digunakan melekat pada komponen itu biasanya adalah mikrofarad, 1/1 juta ya, 1/1 juta farad. Nanofarad, 1/1 miliar farad. Pikofarad, 1/1 triliun farad. Nah, maka karena satuan yang kita gunakan ini adalah satuan-satuan yang sangat kecil, maka di sini nanti untuk memahaminya kalian harus membuka ingatan kembali tentang orde satuan. Masih ingat ya orde satuan, baik di IPA fisika maupun di matematika. Lanjut. Kapasitor atau disebut juga dengan kondensator itu sedikitnya terdiri dari dua plat yang dipisahkan oleh penyekat atau isolator atau dielektrika. Fungsi dielektrik itu adalah untuk memperbesar kapasitansi kapasitor. Kondensator atau kapasitor yang menggunakan bahan keramik, kertas, kaca, mika, polyester, dan elektrolit tertentu. Ini
nanti akan menjadi macam dan jenis kapasitor. Terbuat dari bahan apa, maka kapasitor itu menjadi kapasitor sebutannya. Misalnya kapasitor keramik, kapasitor kertas, kapasitor kaca, dan seterusnya. Wujudnya seperti apa? Nah, ini adalah dua plat yang disekat oleh bahan dielektrik. Ada elektroda yang satu, ada elektroda yang lain. Ini menunjukkan kaki-kaki dari kapasitor. Elektrodanya di sini tidak sama dengan yang di sini. Di sini elektroda positif dan di sini elektroda negatif, dipisahkan oleh bahan dielektrik. Besar kecilnya nilai kapasitas kapasitor itu dipengaruhi oleh bahan dielektrik yang menyekatnya. Selanjutnya kita akan coba pelajari wujud dan simbol dari kapasitor. Seperti apa toh wujud kapasitor itu, dan simbol di dalam rangkaian seperti apa, sehingga nanti kalian menjadi lebih paham untuk kemudian nanti bisa membaca gambar rangkaian elektronika. Wujud yang kita bahas nanti, wujud dan simbol. Ini wujud yang pertama, kita akan bahas tuntas wujud dulu. Wujud dari kapasitor itu dibedakan menjadi dua, yaitu kapasitor tetap, yang kedua kapasitor tidak tetap. Ini ya, jadi wujud kapasitor itu nanti dibedakan menjadi dua kelompok ini. Ada kapasitor tetap, fixed kapasitor, dan ada variabel kapasitor. Kapasitor tetap itu pun dibedakan menjadi dua, yaitu kapasitor polar dan kapasitor non polar. Polar itu ada kepanjangannya, yaitu polaritas. Ya, jadi kapasitor polar ini adalah kapasitor yang memiliki polaritas positif dan polaritas negatif. Kaki-kakinya kaki positif dan kaki negatif. Kalau kapasitor non polar itu berarti tidak berpolaritas, maka kaki-kakinya sama saja. Di dalam pemasangannya di rangkaian tidak perlu khawatir akan terbalik ya. Jadi untuk kapasitor non polar masangnya boleh bolak-balik, tetapi hati-hati ketika kalian sudah masang kapasitor polar, di sini harus jelas positif dan negatifnya. Wujudnya seperti apa kapasitor polar? Yaitu ada ini. Nah, ini tadi yang menjadi gambar pembuka. Ini adalah kapasitor polar atau ELCO. ELCO singkatan dari elektrolit kondensator. Kemudian kapasitor non polar. Seperti apa toh wujudnya? Nah, banyak aneka ragam kapasitor non polar yang terbuat dari bahan nika, nilat, kertas, tantalum, dan sebagainya. Ini ya, jadi untuk kapasitor tetap ada kelompok polar dan kelompok non polar. Sekarang kita masuk kapasitor yang tidak tetap, alias variabel kapasitor, VARCO. Nah, macamnya seperti apa? Ya, ini adalah variabel kondensator. Kemudian yang kedua, trimer kapasitor. Ini kapasitor yang dapat diatur, dapat diubah besar kecil nilai kapasitasnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke simbol.
simbol dari kapasitor tadi. Ini. Yang pertama di sini ada simbol kapasitor non polar. Ketika melihat di sini non polar ini, maka panjang kedua elektrodanya ini simbolnya sama. Ini artinya tidak membedakan mana positif, mana negatif. Terus kemudian untuk yang kapasitor polaritas bisa dibedakan. Yang satu lurus, yang satu melengkung. Yang satu ada tanda positif, yang satunya tanda negatif. Yang satunya hitam, yang satunya tipis. Seperti ini ya. Jadi untuk membedakan positif negatifnya sudah jelas untuk kapasitor polar. Sementara yang variabel kondensator, maka di sini ini ada tanda panah seperti ini, ada pengaturnya ya. Jadi ada tanda panah, ini kurang panah yang ini ya. Nah, jadi ini variabel kondensator. Selanjutnya kita masuk yang bagian berikutnya, kapasitor tetap atau kondensator tetap atau fixed kapasitor. Nah, kapasitor tetap atau kondensator tetap merupakan kondensator yang nilai kapasitasnya tetap, tidak dapat diubah. Kondensator tetap dibedakan menjadi dua jenis. Nah, apa tadi? Yang pertama, kondensator polar atau kapasitor polar. Yang dimaksud apa kapasitor polar tadi? Yaitu kondensator yang mempunyai polaritas positif dan polaritas negatif pada kaki-kakinya, sehingga pada saat pemasangan kondensator ini tidak boleh terbalik. Sekali lagi, kapasitor polar itu pemasangan dalam rangkaian tidak boleh terbalik karena polaritasnya jelas, polaritas positif dan polaritas negatif. Contoh untuk kapasitor polar yaitu adanya kapasitor elektrolit atau elko dan kapasitor tantalum. Ini barangnya. Yang ini kapasitor elektrolit atau elko ya, ini antar kaki positif dan negatif dibedakan. Yang positif yang panjang, yang negatif yang pendek. Ini elko. Sementara yang berikutnya tantalum. Yang ini positif, pendek, yang ini negatif, panjang. Ya, jadi ini jelas. Di sini ada tanda penandanya positif, di sini ada tanda strip-stripnya. Berarti di sini kaki positif. Begitu ya untuk kapasitor tetap dari kapasitor polar. Wah, ini banyak sekali kapasitor ini juga ya. Wah, ini kapasitor apa ya? Nah, ini juga. Ini seperti lantai ini. Seperti lantai di rumah kita. Nah, ini juga warna-warni. Nah, ini semua adalah kelompok dari ya kapasitor non polar. Kondensator non polar adalah kondensator yang kaki-kaki komponennya tidak berkutub, sekali lagi tidak berpolaritas, sehingga pada saat pemasangan di PCB rangkaian boleh dibolak-balik. Macam kapasitornya ada kapasitor atau kondensator mika, kondensator keramik, kondensator milar, polyester, kertas, dan sebagainya. Maka ini nama dari masing-masing kapasitor terbuat dari bahan tertentu ini tadi. Selanjutnya yaitu sampailah pada kunci. Ini sekali lagi kunci ya. Jadi bagaimana cara kita membaca nilai kapasitas kapasitor tetap.
Nah, di sini banyak contoh yang bisa kalian pelajari, kalian pahami, agar nanti bisa mengerjakan di latihan soal akhir tayangan ini. Perhatikan bagaimana cara membaca nilai kapasitas kapasitor. Kalau tadi kapasitor diberi notasi huruf C dan diberi satuan farad, maka pada kapasitor-kapasitor ini satuannya pada umumnya adalah mulai dari mikrofarad 10⁻⁶, nanofarad 10⁻⁹, dan pikofarad 10⁻⁻12. Cara membaca nih yang tadi Bapak sampaikan, silahkan bersiap dengan orde satuan. Menyebut nilai kapasitas harus benar orde satuannya. Di sini ada nilai kapasitas kondensator yang dinyatakan dengan satuan F. Perbandingannya di 1 farad. Di atas sendiri 1 farad itu sama dengan 1 juta mikrofarad. Ya, jadi ini jauh lebih besar. 1 farad itu jauh lebih besar daripada mikrofarad. Maka di sini 1000 mikrofarad itu disebut juga dengan 1 farad. Kalau ini diturunkan dari 1 ke 1 mikro, maka di sini sama dengan 1000 nanofarad. Nanofarad itu berapa? 1/1 miliar, 10⁻⁹. Ini diturunkan 1 nanofarad, itu sama dengan 1000 pikofarad. Pikofarad itu berapa? 10⁻⁻12. Nah, kalau ini 1 farad 1000 mikrofarad, 1 juta mikrofarad, ini ditulis dengan angka seperti ini, 10⁻⁶ mikrofarad, 10⁻⁶ mikrofarad. Jadi 1 mikrofarad sama dengan 10⁻⁻⁶ farad. Begitu seterusnya. Nah, seperti ini contoh dari kapasitor-kapasitor yang memiliki nilai kapasitas. Ini di sini kapasitasnya tertulis 1000 mikrofarad 50 volt. Di sini tertulis 10 mikrofarad 25 volt. Nah, terus di sini tertulis 104 nano pikofarad. Di sini tertulis 226J 100 volt. Ini bisa dibaca. Jadi kita akan membaca berapa toh nilai kapasitas dari kapasitor keramik ini dan berapa nilai dari kapasitor kertas seperti ini, atau elko seperti ini, atau tantalum seperti ini. Nah, cara membacanya ini jika ada kapasitor yang seperti ini. Nah, ini di sini tertulis di badannya adalah 1000 mikrofarad 50 volt. Maka cara membacanya yaitu hasil pembacaan langsung menunjukkan nilainya dalam satuan yang sesuai. Contoh di sini tertulis 1000 mikrofarad garis miring 50 volt. Ini ya. Artinya apa? Artinya nilai kapasitansi kondensator adalah 1000 mikrofarad dan memiliki tegangan kerja 50 volt. Paham ya untuk yang elektrolit kondensator ini? Nah, kalau yang ini tantalum, di sini tertulis 10 mikrofarad. Tegangan kerjanya 25 volt. Ini langsung gimana angka yang ada merupakan nilai kapasitasnya dalam satuan mikrofarad. Kemudian ada kapasitor yang ditulis dengan kode angka saja. Angka yang dituliskan berupa kode, perlu diterjemahkan terlebih dahulu baru dapat menunjukkan nilai kondensator. Contoh C
itu kapasitor kodenya 22, seperti ini wujudnya. Nah, ini kapasitor kertas seperti ini, tertulis 22. Berapa nilainya ini? Maka cara membacanya adalah sebagai berikut. Nah, bila kode 2 angka seperti tertulis ini, berarti kedua angka tersebut merupakan nilainya, tetapi dalam satuan pikofarad. Contoh C22, maka artinya adalah 22 pikofarad. Lanjut. Nah, tadi kapasitor kertas tertulis 104, maka ini cara membacanya adalah sebagai berikut. Angka pertama, angka itu sendiri. Angka kedua, angka itu sendiri. Angka ketiga menyatakan jumlah banyaknya 0 atau pengalinya, satuannya pikofarad. Maka kalau 104 di sini ditulis angka pertama 1, angka kedua 0, angka ketiga ini 4, berarti 10 pangkat 4. Jadi nilai kapasitas kapasitor 104 jika ditulis adalah 10 kali 10 pangkat 4 pikofarad, atau 10 1 nolnya berapa? 4 tambah 1, Bu, berarti 5, 100.000 pikofarad. Nah, diperkecil, piko pangkat min 12 dijadikan pangkat min 9 nano, maka tinggal dibagi 1000, tinggal 100 nanofarad. Perhatikan betul ini, karena nanti dalam latihan kalian harus membaca yang seperti ini. Lanjut. Nah, kapasitor keramik. Nah, seperti ini, seperti lantai kita ya. Di sini tertuliskan 226J 100 volt. Nah, ini artinya apa? 226J 100 volt. Cara membacanya gimana? Berapa nilai kapasitasnya? Ini. Nilai kapasitor pertama itu angkanya 2. Nilai kapasitor kedua angkanya 2. Dan nilai kapasitor ketiga di situ tertulis 6, itu sama dengan 10 pangkat 6. Sudah ketemu ketiga angkanya. Lalu tinggal kode yang keempat adalah toleransi J. J di sini menunjukkan toleransinya 5%. Tuh, huruf-huruf yang lain berapa nilai toleransinya? Ya, nanti pada tayangan berikutnya akan ada tabel huruf toleransi kapasitor. Jadi nilai kapasitor yang berkode 226J 100 volt tadi bila ditulis sama dengan seperti ini, 22 kali 10 pangkat 6 alias 1 juta, satuannya pikofarad. Menjawab seperti ini saja sudah betul. Atau jika ditulis menjadi 22 juta pikofarad, ini toleransinya 5%, tegangan kerjanya 100 volt. Paham ya? J itu toleransi 5%. Nah, di sini jika dipersingkat, dipermudah membacanya, 22 juta pikofarad itu sama dengan 22.000 nanofarad, atau diperbesar lagi menjadi 22 mikrofarad. Paham ya? Jadi 226J itu artinya 22 juta pikofarad toleransi 5%, atau 22.000 nanofarad toleransi 5%.
Begitu seterusnya. Nah, di sini ada kapasitor yang sedikit aneh dengan kode 473Z. Yang dibaca cukup ini saja. Yang di bawah SEC tidak perlu diperhatikan. Cukup ini saja. Nah, ini kalau ditulis menjadi 47, ditulis sesuai angkanya, maka di baris yang ketiga di sini ada angka 3, itu artinya 10 pangkat 3, pengalinya 10 pangkat 3. Jika ditulis 47 kali 1000, maka nilai kapasitor itu sama dengan 47.000 picofarad, atau diperbesar menjadi 47 nanofarad, atau kalau diperbesar lagi menjadi 1 juta, itu sama dengan 0,047 mikrofarad. Nah, huruf di belakang angka itu menandakan toleransi dari nilai kapasitor tersebut. Berikut ini nilai toleransinya. Pertanyaan yang di depan tadi, huruf yang lain, berapa nilai toleransinya? Inilah nilai toleransinya. B toleransinya 0,1 piko, C 0,25 piko, D 0,5 piko, E 0,5%, F 1%, G 2%, H 3%, J 5%, K 10%, M 20%, dan Z plus 80%, dan min 20%. Inilah huruf-huruf sebagai toleransi nilai kapasitor. Jadi 473Z ini nilainya kalau diperhitungkan dengan toleransinya menjadi berapa? Maka jawabannya adalah ini. Nah, 473Z itu sama dengan 47.000 picofarad ditambah 80%-nya dari 47.000 ini, dan dikurangi 20%-nya, maka nilainya yang boleh dipakai jika ini tidak ada tepat adalah 37.600 picofarad sampai 84.600 picofarad. Jadi rentang ini boleh dipakai nilai dari kapasitor yang ada jika tidak ada kapasitor yang pas seperti ini. Nah, di sini tertulis 222K, yang di atas nggak usah diperhatikan, ABK. Maka cara menulisnya, membacanya adalah seperti ini. Sama yang di depan tadi, 22 kali 10 pangkat 2. Maka di sini ketemunya 2200 picofarad, K itu adalah 10%. Maka nilainya menjadi seperti ini. Akhirnya rentang nilai berdasarkan toleransi 10% itu adalah 1980 picofarad sampai 2420 picofarad. Itu kapasitor yang bertuliskan 222K. Lanjut. Nah, ini ada tabel jika kalian bingung. Ini angka pertama, angka kedua, dan di sini angka ketiga. Ini nomor ya, nomor. Ini angka pertama, ini angka kedua, dan ini angka ketiga sebagai pengali, dan ini huruf yang berada di belakang angka-angka tadi sebagai toleransi. Contoh 224J, ini angka pertama 2, angka kedua 2, itu nilai kedua, dan angka ketiga 4, ini sebagai pengali. 4 angka 6, jadi 10 pangkat 4. J toleransi 5%, ini tegangan kerja ya, jadi seperti ini. Nah, kalau masih bingung terhadap kode satuan yang biasa digunakan di kapasitor,
yaitu mulai dari picofarad sebagai satuan dasarnya terhadap komponen yang baru saja kita bahas. Ini picofarad 10 pangkat min 12, nanofarad 10 pangkat min 9, dan mikrofarad 10 pangkat min 6. Kalau 1 picofarad itu sama dengan 0,001 seper 1000 ya. Ini seper 1 juta, begitu seterusnya. Padahal di kapasitor kita itu berdasarkan pembacaannya selalu berdasarkan nilai picofarad. Maka mulai dari yang di bawah ini besar, kemudian dikonversikan ke nano dan mikro seperti ini. Ini. Selanjutnya, kapasitor kondensator atau kapasitor tidak tetap atau kapasitor variabel adalah kapasitor yang nilai kapasitasnya tidak dapat diatur. Mohon maaf, kapasitor yang nilai kapasitasnya dapat diatur atau dapat diubah-ubah, maka disebut dengan variabel. Secara fisik, kapasitor variabel itu ada 2 jenis. Yang pertama, varco, variabel kondensator, itu terbuat dari logam dengan ukuran yang lebih besar pada umumnya, dan ini digunakan untuk memilih gelombang frekuensi pada radio. Nilai kapasitansi dari varco berkisar antara ini 100 picofarad sampai 500 picofarad. Ini kalau kalian masih punya radio yang dipakai untuk mencari gelombang frekuensi itu adalah varco. Nah, wujudnya seperti ini. Ya, ini kalau kita pakai muter mencari gelombang kan yang bergerak ini. Di sini ada rotor, di sini ada stator. Rotor ini dapat berputar, yang ini berputar di tempat, yang ini bergerak. Sama seperti ini. Ada stator, ada rotor. Ini simbolnya seperti ini ya, karena dapat diubah. Di sini ada anak panah. Nah, inilah wujud dari varco dan simbolnya. Sekarang kondensator variabel yang kedua adalah trimmer kapasitor. Adalah jenis kapasitor variabel yang memiliki bentuk lebih kecil dari varco tadi ya, tentunya, sehingga memerlukan alat seperti obeng untuk dapat memutar poros pengaturnya. Jadi cara memutarnya harus menggunakan obeng. Trimmer terdiri dari 2 plat logam yang dipisahkan oleh selembar mika, dan juga terdapat sebuah skru yang untuk mengatur jarak kedua plat logam tersebut sehingga nilai kapasitasnya menjadi berubah. Skru tempat kita meletakkan obeng. Trimmer dalam rangkaian elektronika berfungsi untuk menempatkan pemilihan gelombang frekuensi atau fine tune. Nilai kapasitas trimmer hanya maksimal sampai 100 picofarad. Wujudnya sekarang. Nah, ini skru tempat kita meletakkan obeng untuk memutar, mengubah nilai kapasitasnya. Simbolnya seperti ini. Ini simbol trimmer kapasitor. Selanjutnya, fungsi dari kapasitor dalam rangkaian ini seperti ini ya. Jadi fungsi di dalam rangkaian elektronika, kapasitor itu ada sebagai penyimpan arus atau tegangan listrik. Yang kedua, sebagai konduktor yang melewatkan arus bolak-balik atau arus AC, alternating current. Ketiga, sebagai isolator yang mampu menghambat arus DC atau arus searah, direct current. Kemudian berikutnya sebagai filter dalam rangkaian power supply atau catu daya. Juga sebagai kopling pembagi tegangan,
sebagai pembangkit frekuensi dalam rangkaian osilator, juga sebagai penggeser fasa. Terakhir, kapasitor berfungsi sebagai pemilih gelombang frekuensi atau kapasitor variabel yang digabungkan dengan spool antena dan osilator. Inilah fungsi dari kapasitor. Wawasan tentang induktor. Sekarang kita masuk yang berikutnya, komponen dasar elektronika berikutnya adalah induktor. Nah, induktor itu merupakan komponen elektronika pasif yang sering ditemukan dalam rangkaian elektronika, terutama pada rangkaian yang berkaitan dengan frekuensi radio. Induktor ya. Induktor dikenal juga dengan koil atau lilitan. Adalah komponen elektronik pasif yang terdiri dari susunan lilitan kawat yang membentuk sebuah kumparan. Pada dasarnya, induktor dapat menimbulkan medan magnet jika dialiri arus listrik. Medan magnet yang ditimbulkan tersebut dapat menyimpan energi dalam waktu relatif singkat. Dasar kerja dari induktor berdasarkan hukum induksi Faraday. Wujudnya induktor. Nah, ini salah satu wujud dari komponen induktor. Ini lilitannya. Di tengah di sini ada intinya. Maka lilitan ini berputar mengelilingi inti. Itu. Nah, wujud dan simbol induktor sekarang. Kalau tadi contoh satu, ini kita akan lihat yang wujud contoh simbol induktor yang lain. Kemampuan induktor atau koil dalam menyimpan energi magnet itu disebut dengan induktansi. Maka induktansi atau induktor diberi notasi atau diberi satuan ya, diberi satuan Henry dan diberi singkatan H. Satuan Henry disingkat H. Notasi untuk induktor itu nanti akan diberi huruf L besar. Satuan Henry pada umumnya terlalu besar dalam komponen induktor yang terdapat di rangkaian. Karena itu biasanya induktor menggunakan satuan turunan dari Henry, diantaranya adalah milihenry, mH kecil m-nya, dan mikrohenry, mikro h. Nah, di sini notasi untuk induktor dalam rangkaian diberi huruf L. Simbol dari induktor itu L. Simbol hurufnya. Nah, sekarang inilah macam-macam dari induktor. Semuanya berbasis kumparan, berbasis koil. Ini. Berikutnya, nah, simbol induktor sekarang. Induktor ini nilai besar kecilnya kapasitansi bergantung dari inti. Maka di sini ini ada simbol kumparan, di sini ada simbol inti. Artinya ini adalah iron core atau berinti besi. Ya, induktor berinti besi. Di sini tanda putus-putus menunjukkan induktor berinti batang ferit. Ferit itu apa toh? Nah, yang berada di inti batu baterai itu namanya ferit. Maka di sini menjadi pengisi dari induktor berinti ferit. Yang ketiga, ini tidak ada tanda-tanda di sini. Artinya ini lilitan kosong. Lilitan kosong artinya berinduktor yang berinti udara, tidak memutar pada sesuatu inti. Ini artinya induktor inti udara. Terakhir ada simbol lilitan ditambah anak panah, itu artinya induktor variabel yang dapat diatur besar kecilnya. Inilah simbol-simbol induktor sesuai dengan intinya. Nah,
Nilai kapasitas induktansi dari sebuah induktor itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama, jumlah lilitan. Kalau lilitan semakin banyak, maka nilai kapasitas induktansinya juga tinggi. Yang kedua, diameter induktor, diameter lilitan, ya. Jadi berapa besar kecilnya lilitan itu, maka di sini semakin besar diameternya, maka semakin tinggi pula induktansinya. Ketiga, permeabilitas inti. Nah, yang baru saja kita tinggalkan tadi, lilitan tadi memiliki atau berinti apa? Inti udara kah? Inti besi kah? Atau ferrit? Yang keempat, ukuran panjang induktor atau lilitan. Semakin pendek justru malah menjadi semakin tinggi induktansinya. Ini panjang pendeknya lilitan. Jadi inilah induktor, nilai kapasitas induktansinya dipengaruhi oleh 4 hal ini. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis induktor. Di sini jenis induktor ada cukup banyak, ada 7 ya. Ada air core induktor, artinya induktor yang menggunakan udara sebagai inti. 2, iron core induktor, artinya induktor yang menggunakan besi sebagai intinya. Ferrit core, ini batang ferrit yang digunakan inti. Toroidal core induktor, menggunakan inti yang berbentuk O atau ring. Laminate core induction, menggunakan inti yang terdiri dari beberapa lapisan lempeng logam yang ditempelkan secara paralel. Masing-masing lempengan logam diberikan isolator. Itu laminate core induction. Terakhir, variabel induktor. Nah, inilah induktor yang nilai induktansinya dapat diubah atau diatur sesuai keinginan. Inti dari variabel induktor pada umumnya terbuat dari bahan ferrit yang dapat diputar-putar. Ini ya jenis induktor. Fungsi induktor dan aplikasinya. Untuk apa toh induktor itu, koil itu, atau reaktor itu? Nah, fungsinya ada di sini. Di antara fungsi induktor adalah 1, dapat menyimpan arus listrik. 2, dalam medan magnet. 2, menapis atau menyaring atau filter frekuensi tertentu. 3, menahan arus bolak-balik atau arus AC alternating current. 4, dapat meneruskan arus arah atau direct current. Terakhir 5, sebagai pembangkit getaran serta melipat gandakan tegangan. Inilah fungsi induktor. Nah, karena fungsi-fungsi inilah, maka induktor diaplikasikan sebagai berikut. Nah, ini diaplikasikan sebagai filter dalam rangkaian yang berkaitan dengan frekuensi. Diaplikasikan sebagai transformator atau transformer. 3, dapat diaplikasikan pada motor listrik, pada solenoid, lilitan juga ini ya, pada relay, pada speaker, pada mikrofon. Sehingga ketika kalian mendengar komponen-komponen ini, tentu yang menyusun di dalamnya adalah induktor. Induktor sering disebut juga dengan koil atau cup atau reaktor. Jadi ini ya, kalau induktor itu memiliki nama lain koil atau cup atau reaktor. Nah, sampailah anak-anakku semua sampai pada bagian akhir
setelah kita mempelajari kapasitor dan induktor, di sini ada latihan soal. Latihan soal ini nanti akan berisi 15 nomor. Tidak sulit, kalian cukup diminta untuk membaca nilai kapasitas kapasitor. Nah, perintah soalnya adalah sebagai berikut. Nah, ini berapakah nilai kapasitas kapasitor di bawah? Tulis dengan orde satuan yang benar. Sekali lagi, kalian hanya cukup membaca angka-angka kode yang ada di kapasitor tersebut, lalu kemudian ditulis, dicermati, sesuaikan orde satuannya, seperti contoh-contoh yang tadi sudah Pak Guru jelaskan. Nah, ini soalnya yang pertama. Perhatikan, silahkan ditulis, dicermati. Soal nomor 1, ini berapa nilai kapasitasnya, bisa ditulis seperti contoh yang sudah Pak Guru ajarkan. Nomor 1. Nomor 2, nah di sini tertulis 154. Berapa nilai kapasitas kapasitor ini? Nomor 3. Nah, di sini tertulis YSU 104M. Yang di atas nggak usah diperhatikan, cukup yang di bawah saja. 104M. Berapa nilai kapasitas kapasitor ini? Oke, sudah? Ya, kalau sudah, kita lanjut di halaman berikutnya. Nomor 4. Perhatikan, ini kapasitor keramik. Berapa nilai kapasitas kapasitornya? Nomor 5. Elko, berapa nilai kapasitas kapasitornya? Nomor 6. 1032 KV, berapa nilainya? Nomor 7. Nah, di sini tertulis komplit 500 plus minus 5%, 500 V SM. Yang kedua di belakang nggak usah diperhatikan. Nomor 8. Nah, di sini tertulis 2A 104J. Nomor berikutnya ini ya, nomor berikutnya setelah nomor 8, nomor 9. 103M. Nomor 10, 474. Nah, ini nomor 11, ini nomor 12. Nomor 11 silahkan diteliti di manakah letak nilai kapasitas kapasitornya. Nomor 12 kapasitor tantalum. Ya, ini bisa seperti contoh tadi. Sudah 9, 10, 11, 12 sudah ditulis. Selanjutnya nomor 13. Di situ tertulis CL2I, di bawahnya 684J 400V. Berapa nilai kapasitas kapasitornya? Nomor 14. Silahkan perhatikan, teliti,
berapakah nilai kapasitas kapasitornya untuk kapasitor yang berwarna kuning ini, nomor 14. Di atas tertulis 4.0 mikrofarad plus minus 10 5%, 250 VAC, MeV minus 25 minus 70 derajat Celcius. Silahkan cari nilai kapasitas kapasitornya. Nomor terakhir, nah ini kapasitor elko yang tidak biasa. Biasanya kita temui warna hitam. Ini ada kapasitor elko yang berwarna hijau. Silahkan amati betul nilai yang tertulis di badan kapasitor itu. Tulis, ingat betul satuannya, tegangan kerjanya. Nah, ada kapasitor yang disitu tertulis satuan dan tegangan kerja, tetapi juga banyak kapasitor yang hanya tertulis angka. Satuannya saja. Baik, 15 nomor sudah kita sampaikan. Saya ulang sekali lagi dari nomor yang depan, seandainya tadi masih lupa atau tidak jelas menulisnya. Nah, di sini mulai nomor 1. Silahkan dilihat sekali lagi, nomor 1, ini nomor 2, dan ini nomor 3. Sudah dicocokkan dengan catatannya? Kalau sudah, nomor 4. Ini nomor 4, perhatikan betul, jangan sampai keliru menulis. Nomor 5, pastikan betul menulisnya. Nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Amati betul, jangan sampai keliru menulisnya, karena kalau keliru nanti nilai kapasitasnya pun juga keliru. Nomor 13, nomor 14, dan terakhir nomor 15. Ini sudah Pak Guru ulang,
sudah kalian catat, silahkan kerjakan seperti contoh sudah Pak Guru sampaikan di depan tadi. Konversi order satuannya juga sudah ada, tabel perhitungannya juga sudah ada, tinggal kalian bisa mengerjakan atau tidak. Silahkan kerjakan. Ketentuannya adalah silahkan dikerjakan pada kertas folio, tulis identitas lengkapmu, nama, nomor absen, dan kelas. Batas akhir pengumpulan tugas di sekolah adalah pertemuan yang akan datang. Jadi cukup waktu untuk mengerjakannya. Kalau kalian melebihi dari batas waktu yang ada, maka nanti pengumpulan sedikit bermasalah karena harus bertumpuk dengan mapel yang lain. Maka silahkan tepati waktu. Dan terakhir, selamat mengerjakan, jangan menunda tugas, dan jangan terlambat. Semoga sukses. Sebelum Pak Guru akhiri, jika ada kesulitan, silahkan bisa ditulis di kolom komentar atau langsung berhubungan dengan Pak Guru. Dan terakhir, bagi yang belum menyentuh subscribe, bantu saya untuk bisa memadamkan merahnya, sentuh subscribe-nya, lalu silahkan sentuh like, jempol ke atas, dan juga jangan lupa silahkan berkomentar. Untuk anak-anak, silahkan berkomentar dengan menuliskan nama dan kelas. Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.